Cerita Sang Kuryang bisa jadi hanyalah sebuah legenda. Namun ada isyarat di balik semua itu, yaitu bahwa di tanah Pasundan sesungguhnya kaya akan beraneka ragam perawatan tubuh, serta berbagai macam pengobatan tradisional. Dayang Sumbi mungkin hanyalah tokoh dalam legenda, namun setidaknya fenomena yang terjadi pada Dayang Sumbi bukanlah fenomena mistis. Ada beberapa faktor yang mendasari semua itu terjadi. Fenomena awet muda bukanlah sesuatu yang tak bisa diupayakan. Apa yang sudah dilakukan Dayang Sumbi merupakan perawatan tubuh tradisional Pasundan yang telah terbukti secara medis. Daun kemuning dan lidah buaya adalah tanaman yang berfungsi sebagai stabilisator pH kulit, menjadikan tabir surya dan pemacu regenerasi kulit. Jeruk citrus terbukti mampu menjadi campuran yang baik bagi daun kemuning untuk merelaksasi kulit yang terkena matahari seharian, serta bunga mawar yang mampu menjadikan campuran bagi lidah buaya untuk mencerahkan tubuh dan wajah. Daun sirih hitam juga merupakan bagian dari pengobatan tradisional Pasundan. Dengan dicampur akar-akaran, ramuan ini mampu menghindarkan seseorang dari penyakit-penyakit yang mematikan seperti kanker dan diabetes. Tanaman rumput mutiara juga merupakan bagian dari pengobatan tradisional Pasundan. Dengan paduan 40 macam akar-akaran, ramuan ini mampu menghindari seorang wanita dari penyakit kewanitaan seperti miom, kista, keputihan, kanker serviks, dan lain-lain. Di luar perawatan dan pengobatan herbal, masyarakat Pasundan tempo dulu juga menyempurnakan diri dengan olah tubuh semacam yoga. Gerakan-gerakan ini diselaraskan dengan konsentrasi kejiwaan sehingga menghasilkan kesehatan jasmani maupun rohani. Fenomena Dayang Sumbi telah menginspirasi seorang pewaris pengobat tradisional Pasundan, yaitu Nyi Imas Kencana, untuk mengembangkannya ilmu pengobatan tradisional tersebut pada tataran yang lebih sempurna. Semua itu ia lakukan untuk memaksimalkan kemanfaatannya bagi sebanyak-banyak manusia. Pemirsa, saat ini saya berada di depan klinik Imas Kencana. Kebetulan sekali hari ini cukup padat dengan agenda pengobatan. Rencananya hari ini Imas Kencana akan memberikan penyuluhan kesehatan kepada para pasien yang datang hari ini. Penyuluhan diberikan kepada para pasiennya agar pasiennya menanamkan pola hidup yang sehat. Nah pemirsa, sebelum kita mengikuti agenda tersebut, mari kita temui Imas di ruang kerjanya. Mari pemirsa. Silakan duduk, Mas Yulian. Terima kasih, Nyi. Sebenarnya sejak kapan Nyi Mas menguasai pengobatan tradisional Pasundan ini? Saya sendiri tidak tahu sejak kapan keahlian itu saya dapatkan. Entah mengapa keahlian itu seperti built-in begitu saja dalam tubuh saya. Namun yang pasti dari dulu secara narulia saya menjadi sering menggeluti dunia herbal. Terapi yang saya pergunakan ini adalah terapi bawang putih untuk penanganan dari luar dan ramuan Dayang Sumbi untuk penanganan dari dalamnya, Mas. Metode ini lebih spesifik langsung pada titik penyakitnya, sehingga dapat mematikan sel-sel kanker secara tuntas langsung pada akar-akarnya dengan cara melumatkan bawang putih dan didiamkan terlebih dahulu selama 15 menit agar terjadi reaksi kimia pada bawang putih yang mengaktifkan zat-zat anti kanker. Setelah itu, bawang putih yang sudah dilumatkan dicampur dengan ramuan lainnya. Pasien diminta untuk mengangkangi air agar uap panas tersebut meresap pada organ intimnya.
Ramuan Dayang Sumbi dan terapi bawang putih ini tidak hanya mampu menghentikan sel-sel kanker untuk membelah diri, namun juga mampu menghilangkan aroma tidak sedap pada organ intim, mengharumkan, menghilangkan keputihan, dan mengurangi lendir yang berlebihan pada organ intim. Sekarang kita akan bertemu dengan Pak Abidin, pasien saya yang terkena diabetes 7 bulan yang lalu. Sekarang sudah sembuh ya, Nyi ya? Alhamdulillah sudah. Waktu itu sayang, dia datang dalam kondisi yang cukup parah, sehingga saya tidak bisa menyelamatkan kaki kirinya. Memangnya kakinya kenapa, Nyi? Diamputasi karena infeksi. Loh, diabetes bisa menyebabkan separah itu, Nyi? Ya, diabetes akan merusaknya pembuluh darah, sehingga sirkulasi darah itu akan buruk. Nah, ini yang akan memperlambat proses penyembuhan pada luka. Selain dengan menggunakan bawang putih untuk penanganan dari luar, saya pun memberikan ramuan selendang kencana untuk Pak Abidin. Bagaimanakah dengan sholawat Kamila? Sholawat Kamila menjadi unsur terpenting dalam setiap terapi pengobatan di klinik ini. Bahkan sholawat ini tak pernah terlewatkan dalam setiap bentuk pengobatan. Sholawat Kamila adalah sholawat yang mengandung beberapa fadilah dan hikmah yang besar sekali terhadap kehidupan manusia. Beberapa fadilah-fadilah itu antara lain, pertama, jika seseorang memiliki hajat besar ataupun kecil, insya Allah permohonannya akan dikabulkan. Kedua, akan dimudahkan segala urusan pekerjaannya, dihindarkan dari mara bahaya, serta diterangi hatinya. Ketiga, akan dilapangkan ketika mendapatkan kesempitan hidup. Keempat, sholawat ini juga memudahkan untuk hajat dunia dan akhirat, baik perkara yang disenangi maupun perkara yang dibenci. Pemirsa, saat ini Nyimas Kencana sedang melakukan terapi pada seorang pasiennya yang sedang menghadapi masa menopause dengan perawatan tubuh Yuswa Kencana. Ramuan pada penanganan wanita menopause adalah ramuan semacam coating atau pelapisan pada dinding organ intim wanita. Coating atau pelapisan ini akan menjaga dinding organ intim wanita yang sudah mengalami menopause agar tidak terluka di saat melakukan hubungan intim. Nah, ini yang disebut dengan perawatan tubuh Yuswa Kencana. Ramuan Dayang Sumbinya tetap dikonsumsi di rumah dengan baik ya Bu, agar hubungan dengan suaminya akan tetap harmonis. Bagaimana dengan perawatan tubuh Yuswa Kencana, Nyi? Nanti Ibu bisa lakukan di rumah sendiri ya Bu, tentunya dengan saran dan petunjuk yang sudah saya berikan. Makasih ya, Nyi. Ya, sama-sama, hati-hati di jalan ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sarankan kepada para wanita yang udah menginjak masa menopause agar tidak perlu khawatir. Datanglah ke klinik Nyimas Kencana. Insya Allah di sana Anda akan mendapatkan solusinya. Sehingga Anda tetap bisa seperti saya, tetap harmonis dengan suami. Alhamdulillah, setelah hampir 7 bulan saya berobat di kliniknya Imas, sekarang saya sembuh dari kanker serviks. Dan untuk tetap menjaga kesehatan saya, sampai hari ini saya masih mengkonsumsi ramuan Dayang Sumbi. Demikianlah pemirsa, bagi Anda yang mengalami gangguan kesehatan sekecil apapun, jangan pernah menunda-nunda untuk berobat. Dan bagi pemirsa yang mengalami gangguan berat, jangan berputus asa. Datanglah ke klinik Nyimas Kencana yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Perum RRI Blok 5, nomor 5, Waru Sidoarjo, Jawa Timur. Nomor telepon 031 91 91 7333 atau 91 917 800.